Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 15 Hukum Lembaga Pembiayaan akan membawakan penelitian dan diskusi kelompok yang pertama. Perkenalkan, saya Adriel Darkusuma dengan NPM 23120115. Perkenalkan, saya Franco Batorok dengan NPM 2312 011530. Perkenalkan, saya Gayatri Wahyono dengan NPM 23120115. Perkenalkan, nama saya Dian Pradinata dengan NPM 2312011518. Baik, kami akan langsung mulai. Kajian lembaga pembiayaan akan melahirkan beberapa istilah dan pengertian baru sebagai penguatan atas peran otoritas jasa keuangan atau OJK yang memiliki kewenangan penuh terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan. Peran OJK menjadi semakin jelas dan kuat setelah dicabutnya Perpres nomor 9 tahun 2009 melalui Perpres nomor 110 tahun 2020. Secara tersendiri, OJK mengatur setiap bidang usaha dari perusahaan dalam lingkup lembaga pembiayaan. Dengan adanya berbagai peraturan OJK yang secara khusus mengatur bidang lembaga pembiayaan dalam berbagai aturan meliputi yang pertama perusahaan modal ventura, yang kedua perusahaan pembiayaan, dan yang ketiga perusahaan infrastruktur. Kami akan membahas mengenai yang pertama pengertian dan lingkup perusahaannya, kemudian bentuk hukum dan jenis kegiatan usahanya, lalu kepemilikan usaha dan pihak-pihak dalam kegiatan usaha. Yang pertama ada perusahaan modal ventura. Pengertian dan lingkup perusahaannya pada pasal 1 angka 1 POJK nomor 34 tahun 2015 mendefinisikan usaha modal ventura sebagai pembiayaan melalui penyertaan modal dan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Pembiayaan ini bertujuan mengembangkan bisnis pasangan usaha atau debitur. Frasa jangka waktu tertentu pada ketentuan ini sering memicu masalah pada tataran praktik. Perusahaan modal ventura kerap berubah menjadi kreditur permanen akibat ketiadaan strategi jalan keluar yang jelas. Lingkup perusahaan ini menuntut pengembalian resiko kegagalan usaha secara proporsional. Karakteristik ini membedakan perusahaan modal ventura dari perbankan konvensional yang menyadarkan keamanan pada jaminan aset material. Kemudian bentuk hukum dan jenis kegiatan usaha modal ventura. Pasal 3 POJK nomor 34 tahun 2015 menetapkan opsi bentuk badan hukum berupa perseroan terbatas, koperasi, atau perseroan komanditer. Kehadiran opsi koperasi dan perseroan komanditer membuka ruang bagi pemodal skala menengah untuk masuk ke industri ini. Pasal 2 POJK nomor 34 tahun 2015 membatasi kegiatan usaha pada penyertaan saham, pembelian obligasi, konversi, dan pembiayaan atas dasar pembagian hasil usaha. Instrumen pembelian obligasi konversi memberikan posisi superior bagi perusahaan modal ventura. Mereka mengamankan pendapatan tetap layaknya kreditur saat bisnis stagnan. Mereka kemudian mengeksekusi hak menukar utang menjadi saham mayoritas saat valuasi perusahaan meningkat tajam. Kemudian kepemilikan usaha. Pasal 5 POJK nomor 34 tahun 2015 mewajibkan modal disetor sebesar 50 miliar rupiah untuk perseroan terbatas. Koperasi dan perseroan komanditer mendapatkan beban lebih ringan dengan kewajiban modal disetor 25 miliar rupiah. Pasal 10 POJK nomor 34 tahun 2015 melegalkan kepemilikan pihak asing hingga batas maksimal 85% ini menciptakan pada entitas perseroan terbatas. Angka kepemilikan 85% ini menciptakan kerentanan struktural ekosistem rintisan lokal terekspos langsung pada risiko pelarian modal secara masif saat terjadi guncangan ekonomi makro. Tingkat denominasi asing ini menekan peran modal domestik dalam mengendalikan arah inflasi strategis nasional. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah D. Pihak-pihak dalam kegiatan usaha. Dalam pasal 1 angka 4 POJK nomor 34 garing POJK titik 05 tahun 2015 mengidentifikasi pihak penerima dana penyertaan sebagai pasangan usaha. Pasal 1 angka 5 POJK ini menyatakan atau mendefinisikan pihak penerima pembiayaan usaha produktif yaitu sebagai debitur. Hubungan perdata antara perusahaan modal ventura dan pasangan usaha diwarnai asimetri informasi dan posisi tawar. Otoritas jasa keuangan mewajibkan pemegang saham atau pengendali
direksi dan dewan komisaris perusahaan modal ventura untuk lolos uji kelayakan dan kepatutan. Regulasi yang sama gagal memberikan instrumen perlindungan setara bagi manajemen pasangan usaha. Keputusan mendesak akan likuiditas sering memaksa pasangan usaha menyepakati klausul kontrak yang eksploitatif dan merugikan pengendalian perusahaan mereka sendiri. Kemudian lanjut, 2. Perusahaan pembiayaan. A. Pengertian dan lingkup perusahaan. Pada pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 47 tahun 2020 mengidentifikasikan perusahaan pembiayaan sebagai badan usaha untuk mendanai pengadaan barang atau jasa. Aturan ini membiarkan penyaluran dana terpusat pada kredit konsumtif. Tidak ada batas kuota tegas antara pembiayaan produktif dan konsumtif. Celah ini memicu risiko kredit macet sistematik. Saat ekonomi turun, daya beli masyarakat hancur. Portofolio perusahaan hanya berisi barang konsumtif dan yang nilainya merosot tajam. Kemudian B. Bentuk-bentuk dan jenis kegiatan usaha. Pada pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 47 tahun 2020 mewajibkan perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau PT. Kewajiban ini mengunci kepastian struktur permodalan. Yaitu kalau dilihat juga pada pasal 2 pada aturan POJK nomor 35 tahun 2018 membatasi kegiatan pada pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan multiguna. Perusahaan sering menyalahgunakan pembiayaan multiguna. Mereka menyalurkan pinjaman tunai berisiko tinggi dengan kedok jaminan buku pemilik kendaraan bermotor. Otoritas Jasa Keuangan selalu lambat menindak rekayasa keuangan semacam ini. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, menyambung rekan saya tadi, terkait dengan kepemilikan usaha, di sini pada pasal 6 POJK nomor 47 tahun 2020 menetapkan syarat modal disetor minimal adalah 250 miliar rupiah secara tunai. Angka ini berfungsi menyaring pemain kecil. Kemudian pasal 14 ayat 1 POJK nomor 47 tahun 2020 membatasi kepemilikan asing maksimal 85%. Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini justru memberi celah pelonggaran pada aturan turunannya. Investor asing diizinkan memiliki saham melampaui 85% jika perusahaan lokal hampir bangkrut. Aturan ini melegalkan penguasaan aset oleh pemodal asing demi mencegah kebangkrutan berantai. Nah, kemudian untuk pihak-pihak dalam kegiatan usaha ini, itu dalam pasal 1 angka 8 POJK nomor 35 tahun 2018 mendefinisikan pihak penerima fasilitas pembiayaan sebagai debitur. Pasal 1 angka 4 POJK nomor 47 tahun 2020 mengatur kewenangan pemegang saham pengendali. Ketidakseimbangan posisi tawar real antara perusahaan pembiayaan dan debitur sangat nyata. Perusahaan berlindung di balik perjanjian baku yang sah secara hukum namun menindas secara ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan aturan tata cara penagihan. Praktik di lapangan membuktikan perusahaan mendelegasikan eksekusi jaminan fidusia kepada pihak ketiga yang menggunakan metode intimidasi. Nah, penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan konsumen ini sangatlah tumpul. Nah, kemudian beralih kepada perusahaan infrastruktur, untuk pengertian dan lingkup perusahaannya itu diatur dalam pasal 1 angka 1 dan 2 POJK nomor 46 tahun 2020 yang mendefinisikan perusahaan pembiayaan infrastruktur sebagai perseroan terbatas khusus untuk mendanai proyek infrastruktur. Regulasi ini menuntut komitmen dana jangka panjang. Proyek infrastruktur sangat rentan terhadap risiko perubahan kebijakan politik dan pembengkakan biaya. Keterlambatan penyelesaian proyek langsung mengancam arus kas perusahaan. Nah, regulasi ini belum merumuskan mitigasi khusus untuk risiko penundaan pembayaran dari entitas negara selaku pemilik proyek utama. Materi selanjutnya akan disambung oleh rekan kami. Selanjutnya adalah B. Bentuk hukum dan jenis kegiatan usaha. Pasal 2 POJK nomor 46 garing POJK titik 05 garing 2020 membatasi bentuk badan hukum secara ketat hanya pada perseroan terbatas. Pada pasal 4 POJK nomor 46 garing POJK titik 5 garing 2020 mengatur kegiatan usaha berupa pemberian pinjaman langsung, pembiayaan kembali, dan pinjaman subordinasi. Instrumen pinjaman subordinasi menempatkan perusahaan pada posisi yang sangat beresiko. Hak tagih perusahaan berada pada urutan paling akhir apabila proyek mengalami kebangkrutan. Instrumen ini
menuntut keahlian analisis risiko tingkat tinggi yang sering diabaikan demi mengejar target penyaluran dana. C. Kepemilikan usaha. Pasal 7 ayat 1 POJK nomor 46 garing POJK titik 5 garing 2020 menetapkan syarat modal disetor minimal 1 triliun rupiah pada saat pendirian. Angka modal yang sangat besar ini secara otomatis menciptakan struktur pasar oligopoli, hanya konglomerasi raksasa atau entitas terafiliasi negara yang mampu memasuki industri ini. Pasal 20 ayat 1 POJK nomor 46 garing POJK titik 05 2020 mengizinkan kepemilikan asing maksimal 85%. Tingginya batas kepemilikan asing pada sektor strategis ini membuka peluang penguasaan modal asing atas aset infrastruktur vital nasional saat terjadi gagal bayar. D. Pihak-pihak dalam kegiatan usaha. Pasal 1 angka 16 POJK nomor 46 garing POJK titik 05 2020 menyebut pihak penerima dana sebagai debitur. Pasal 73 POJK nomor 46 garing POJK titik 05 2020 mengatur kualifikasi pihak utama yang terdiri dari pemegang saham pengendali, direksi, dan dewan komisaris. Kelayakan debitur pada proyek infrastruktur tidak bisa murni dinilai dari proyek arus kas. Debitur sangat bergantung pada dukungan atau jaminan kelayakan dari pemerintahan. Kelemahan analisis kelayakan debitur pada tahap awal sering berujung pada restrukturisasi utang berkali-kali yang membebani neraca keuangan perusahaan. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari kami terkait pengertian sampai pihak-pihak dalam kegiatan usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, dan juga perusahaan infrastruktur. Kami akhiri diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.